Bicara aja mengenai makan gratis itu kan itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya. Itu cara berpikir seorang profesor atau cara kerja kompresor yang isinya angin tak punya KTP? Ngawurnya lagi Anda bilang makan bergizi gratis merupakan penghinaan terhadap bangsa yang memang sudah hina. Yang jadi pertanyaan, bangsa mana yang memang sudah hina? Profesor pinter atau bodoh? Saya nggak tahu itu. Kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan makan siang gratis. Kerja kalau hanya bisa buat sumur resapan, mending jangan banyak bacot, bos. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Dan saya mau berterima kasih kepada Pak Presiden karena ini adalah hari kedua adik saya dapat makan siang gratis di sekolah. Dan dia sangat senang. Ke depan, SDM bangsa kita ini tidak seperti SDM para anak abah yang dangkal macam sumur resapan. Dan tidak seperti SDM para ternak banteng yang bau tai banteng. Baik, sonde baik, tanah timur lebih baik. Program makan bergizi gratis merupakan salah satu program unggulan pemerintahan Prabowo Gibran dengan tujuan untuk meningkatkan gizi anak, mengurangi kelaparan, meningkatkan prestasi akademi anak, mengurangi ketidaksetaraan, serta meningkatkan penghasilan keluarga yang berpendapatan rendah. Namun niat baik tersebut belakangan ini mendapat penolakan dari para kaum nyinyir. Bahkan tak sedikit kaum nyinyir datang dari mereka yang bergelar profesor. Contohnya Profesor Rias Rashid dalam sebuah podcast mengungkapkan bahwa program makan bergizi gratis sama saja dengan penghinaan terhadap bangsa. Bicara aja mengenai makan gratis itu, ini kan satu isu yang menurut saya sangat sensitif. Kenapa dia sensitif? Pertama, itu adalah penghinaan kepada bangsa kita yang memang sudah hina, dikukuhkan kehinaannya bahwa mereka tidak mampu makan. Alangkah miskinnya negeri ini. Mereka tidak mampu makan yang bergizi, sehingga negara harus turun tangan. Artinya negara gagal memberi mereka suatu kondisi yang memungkinkan mereka bekerja untuk bisa makan. Itu satu. Yang kedua, itu bebannya pada APBN. Semakin sempit ruang Anda untuk bermanuver dengan anggaran yang ada itu. Kalau terjadi COVID lagi yang kedua kalinya, Anda langsung bangkrut. Untuk Profesor Rias Rashid, beta pemuda dari NTT, beta mau sampaikan bahwa Anda itu pantasnya bergelar kompresor, bukan profesor. Kenapa beta bilang begitu? Karena kalau Anda beranggapan program makan bergizi gratis menunjukkan negara ini miskin, justru Anda itu yang miskin, yaitu miskin hati. Jadi perkaya hati Anda baru bicara, bos. Masa kasih makan bergizi gratis yang tujuannya untuk meningkatkan gizi anak, meningkatkan prestasi anak, bahkan meningkatkan penghasilan bagi keluarga yang berpendapatan rendah? Kok Anda bilang itu penghinaan? Itu cara berpikir seorang profesor atau cara kerja kompresor yang isinya angin tak punya KTP? Ngawurnya lagi Anda bilang makan bergizi gratis merupakan penghinaan terhadap bangsa yang memang sudah hina. Yang jadi pertanyaan, bangsa mana yang memang sudah hina? Bangsa Indonesia atau bangsa turunan Anda yaitu Yaman? Anda itu datang numpang di Indonesia, cari makan di Indonesia. Lalu bangsa ini yang memang sudah hina atau Anda yang memang sudah hina? Justru Anda itu yang memang sudah hina. Karena datang numpang di Indonesia, cari makan di Indonesia, tapi Anda tidak punya hati untuk anak-anak Indonesia. Dan kalau Anda bicara terkait antisipasi anggaran terhadap COVID yang kedua kali, menurut beta harusnya Anda antisipasi hidup Anda. Kenapa begitu? Karena kalau COVID datang yang kedua kali, bukan negara ini yang bangkrut, tapi Anda yang bangkrut dari muka bumi. Memang banyak yang mengejek Prabowo Subianto. Saya memang sudah biasa diejek. Dari dulu saya diejek. Dari dulu saya difitnah. Sekarang pun mereka tidak percaya. Apa iya kemiskinan bisa dikurangi? Ya kan? Saya mau bikin program memberi makan untuk semua anak Indonesia pun diejek. Pun ada yang tidak setuju. Sampai sekarang ada profesor-profesor yang pinter-pinter kok nggak setuju. Heran saya. Profesor pinter atau bodoh? Saya nggak tahu itu. Kami butuh pendidikan gratis, kesehatan gratis, bukan makan siang gratis. Untuk Pak Anies, beta mau tanya, ketika Anda jadi Menteri Pendidikan, apa yang sudah Anda lakukan untuk pendidikan di Indonesia? Beta perhatikan Anda itu hanya bisa omong-omong tanpa kerja nyata. Jadi mending jangan banyak bacot. Dan supaya Anda tahu, di zaman Pak Jokowi, SPP untuk sekolah negeri itu gratis.
Ada Kartu Indonesia Pintar, beasiswa LPDP, asrama untuk anak sekolah hingga mahasiswa, universitas gratis yang dibangun oleh Pak Prabowo yaitu Universitas Pertahanan, dan KIS Kartu Indonesia Sehat untuk kesehatan. Lalu Anda ketika jadi Menteri Pendidikan, apa yang sudah Anda lakukan? Kerja kalau hanya bisa buat sumur resapan, mending jangan banyak bacot, bos. Karena makan bergizi gratis itu untuk anak sekolah dan ibu hamil, bukan untuk Anda dan para penjilat Anda. Berbanding terbalik dengan mereka para kaum elit yang suka nyinyir terhadap program makan bergizi gratis, anak-anak di Indonesia Timur terutama Papua justru menyambut baik program tersebut. Bahkan anak-anak di Papua tak segan-segan untuk menyampaikan ucapan terima kasih mereka pada Presiden Prabowo karena telah memberikan makan bergizi gratis. Kamu tahu nggak siapa yang ngasih makan gratis ini? Pak Prabowo. Pak Prabowo. Terima kasih Pak Presiden Prabowo. Iya. Kamu senang kan tidak dapat makan siang gratis ini? Senang. Mau makan begini terus? Iya. Harus rajin datang sekolah. Makan siang gratis itu sebenarnya tidak terlalu penting. Mendingan anggarannya dipakai untuk pendidikan gratis, internet gratis, belikan buku. Kalau soal makan siang kan orang tua bisa siapkan sesuai selera anak. Itu adalah perkataan orang-orang yang tidak setuju dengan program Presiden Prabowo Subianto. Saya bingung kenapa mereka tidak setuju, padahal itu sangat bagus. Dan saya mau berterima kasih kepada Pak Presiden karena ini adalah hari kedua adik saya dapat makan siang gratis di sekolah. Dan dia sangat senang. Jadi untuk kalian yang tidak setuju, sabar-sabarlah. Presiden ini tidak selamanya, masing-masing punya program. Masing-masing pemimpin presiden pasti punya program. Ini adalah program utama Presiden Prabowo Subianto. Jadi biarkan beliau bekerja dengan hati melayani masyarakat. Daripada uangnya dikorupsi oleh orang-orang yang rakus di negeri ini, mendingan dikasih untuk masyarakat biar tepat sasaran. Biar kalian bayar pajak, uangnya dikumpul oleh negara, kemudian digunakan untuk rakyat sendiri, dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Oke? Jadi terima kasih Pak Prabowo, semangat. Dan saran saya mendingan jangan disalurkan melalui dinas, tapi punya tim sendiri khusus makan siang gratis. Kalau lewat dinas, saya takut karena budaya korupsi di Indonesia ini masih sangat kental. Tak hanya menyampaikan ucapan terima kasih pada Presiden Prabowo karena telah memberikan makan bergizi gratis, anak-anak SD di Papua dan NTT juga turut berkontribusi dalam melancarkan program makan bergizi gratis, yaitu dengan cara membantu para petugas membereskan piring usai menikmati makan bergizi gratis. Hal tersebut seakan-akan menjadi tamparan keras pada mulut para kaum nyinyir, yang mana para kaum nyinyir bisanya berpangku tangan sambil mengkritik tanpa berkontribusi. Menurut beta, tindakan anak-anak SD di Papua yang membantu para petugas bereskan piring usai makan bergizi gratis adalah bentuk kontribusi dalam program makan bergizi gratis. Dorang seakan-akan tidak kehabisan akal untuk turut serta dalam mensukseskan program makan bergizi gratis. Lalu masa kalian para anak aba dan ternak banteng yang sudah bau tanah malah nyinyir program makan bergizi gratis? Nyinyir kalau ada kontribusi masih mending. Ini sudah nyinyir, kontribusi pun tidak ada. Itu kadal gurun atau banteng. Dan menurut beta, program makan bergizi gratis itu sangat bagus. Kenapa bagus? Karena dengan begitu, ke depan SDM bangsa kita ini tidak seperti SDM para anak aba yang dangkal macam sumur resapan, dan tidak seperti SDM para ternak banteng yang bau tai banteng.